Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ketarjian di PCM Kota Bojonegoro. Dan setelah Ramadan kita sudah melakukan kajian sekali, dan insya Allah pada kesempatan ini kita masuk pada hari yang kedua pasca Ramadan. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba mengangkat sebuah tema, yaitu tentang fikih ibadah kurban menurut tarjih Muhammadiyah. Nah, kenapa topik ini saya coba angkat pada kesempatan ini, meskipun sebelumnya kita sudah mengkaji tentang Kitabul Iman, rumusan teologi Muhammadiyah, yang kita baru sampai pada muqaddimah, kemudian beberapa poin yang berkaitan tentang rumusan teologi Muhammadiyah, dan kita belum selesai. Insya Allah topik tersebut kita lanjutkan setelah kita selesai mengkaji tentang fikih ibadah kurban, karena sebentar lagi kita sudah akan memasuki yaitu Idul Adha. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa topik ini kita coba angkat? Ya, kalau kita lihat tentang maklumat PP Muhammadiyah, yaitu tentang penetapan hari hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ramadan dan Syawal ini sudah kita lalui. Yang perlu kita lihat sekarang yaitu tentang bulan Dzulhijjah. Bahwasanya berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal sebagaimana yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, berdasarkan hisab yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, maka 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Ahad Pon tanggal 11 Juli 2021. Dan sedangkan Idul Adha ini yang penting untuk kita coba ketahui dan nanti kita coba kaji tentang pelaksanaan Idul Kurban atau kurban itu sendiri, itu jatuh pada hari Selasa Pahing tanggal 20 Juli 2021. Sehingga pada kesempatan ini kita coba akan mengkaji nanti lebih dalam, karena Al-Imam Al-Bukhari itu di dalam sahihnya atau Sahih Bukhari membuat sebuah judul atau chapter namanya Babun atau Babul Ilmi Qoblal Qaul wal Amal, yaitu bab ilmu sebelum kita berbicara atau beramal. Artinya bahwasanya sebelum kita masuk pada hari raya kurban, pada kesempatan ini kita akan coba kaji bersama-sama tentang tentang tuntunan kurban itu sendiri. Dan saya kira topik ini sangat dibutuhkan oleh warga Muhammadiyah, karena kurban ini salah satu ibadah yang sangat penting yang akan kita laksanakan pada hari raya kurban dan hari raya tasyrik itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
dalam kajian ini, karena saya tadi menggunakan pendekatan atau perspektif ketarjian, maka ada sumber-sumber atau daftar pustaka. Ini sebenarnya daftar pustaka itu di belakang, tapi saya munculkan di depan supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan atau membacanya setelah kajian ini. Yang kita akan gunakan acuan di dalam mengkaji tentang fikih korban ini, yang pertama yaitu HPT Jilid 2 yang khusus berkaitan tentang keputusan Garut 1976. Ya, meskipun HPT Jilid 2 ini belum diterbitkan secara resmi oleh PP Muhammadiyah, tetapi ada terbitan dari PDM Malang yang memuat tiga keputusan, ya, diantaranya keputusan Garut 1976, yaitu di sana berkaitan tentang putusan sholatul Iden, yaitu sholat 2 hari raya, dan juga di sana berbicara tentang beberapa poin yang berkaitan tentang ibadah korban, sehingga ini penting untuk kita jadikan acuan, meskipun buku ini susah untuk didapati di di pasaran mungkin gitu, tetapi ya nanti ada beberapa data yang bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua, kalau tadi keputusan, yang kedua yaitu fatwa tarjih. Ya, misalnya Bapak Ibu sekalian bisa mencoba nanti melihat atau mengecek di TJA Tanya Jawab Agama, maka di TJA yang sudah kita miliki itu ada beberapa pembahasan yang berkaitan tentang isu-isu atau permasalahan-permasalahan dalam ibadah kurban di beberapa jilid, bisa dibaca atau kaji setelah kajian ini, karena kajian ini sebenarnya sebagai pengantar supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan keilmuan secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada buku secara spesifik atau publikasi MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid PPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu bukunya judulnya Tuntunan Iden dan Korban. Bukunya kecil seperti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian pesan di Suara Muhammadiyah atau di toko-toko yang menjual buku-buku Muhammadiyah. Ini cukup praktis dan cukup simpel, dan isinya cukup bagus untuk kita jadikan acuan di dalam memahami tuntunan sholat Iden, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga berkaitan tentang ibadah korban. Nah, itu tiga sumber yang penting untuk kita pahami sebelum kita mencoba melakukan kajian yang berkaitan tentang fikih korban di dalam perspektif Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan mencoba memahami tentang definisi korban. Nah, sebenarnya korban itu definisinya apa? Maka kalau kita lihat, maka ada dua perspektif atau dua kajian yang berkaitan tentang definisi. Itu pasti dilihat dari segi etimologi atau linguistically, kemudian dilihat dari segi terminologi atau technically, biasanya semacam itu. Kalau kita lihat korban itu secara bahasa atau secara etimologi dari kata koruba yakrubu korbanan. Di sini adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini muncul istilah taqarrub itu. Taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga di dalam ketika tarjih berbicara tentang ibadah, apa definisi ibadah itu, maka
Di sana dikatakan yang disebut ibadah itu kurban. Itu pada dasarnya orang yang berkorban itu melakukan pendekatan diri kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah dengan mengorbankan yang di dalam bahasa fikih disebut bahimatul an'am atau binatang ternak. Nanti yang kita akan lihat apa saja itu. Dan itu sebagai bentuk apa? Taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Sehingga doa yang sering kita baca, misalnya di dalam sholat itu kan innas sholati wa nusuki. Wa nusuki. Ternyata nusuk atau penyembelian terhadap binatang ternak itu adalah salah satu bentuk ibadah yang kita tujukan kepada Allah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Nah, sehingga kata kurban itu sebenarnya kita mendekatkan diri kepada Allah tetapi melalui penyembelian binatang ternak. Nah, kata kurban itu sendiri di dalam bahasa fikih ini lebih populer dengan istilah al-udhiyah. Al-udhiyah. Ini istilah yang populer. Dan istilah korban ini sebenarnya tidak begitu populer di dalam terminologi yang dipakai oleh para ahli fikih. Misalnya Bapak Ibu sekalian ketika membaca buku-buku fikih maka istilah yang sering digunakan itu al-udhiyah. Al-udhiyah itu dari kata duha. Ya, kita mengenal istilah sholat duha. Nah, kenapa kok binatang yang kita sembelih pada saat hari raya Idul Adha, kemudian hari raya Tasyrik itu disebut udhiyah karena secara umum awal penyembelian binatang itu kita lakukan pada waktu duha itu. Sehingga binatang yang disembelih pada waktu duha itu disebut udhiyah. Juga bisa disebut an-nahar. An-nahar itu ya menyembelih itu. Makanya hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah itu kan juga disebut Yaumun Nahri. Maksudnya hari penyembelian binatang kurban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak ada 3 istilah itu. Bisa disebut kurban, bisa disebut al-udhiyah, bisa juga disebut nahar. Nah, itu secara bahasa. Kemudian kalau kita lihat secara istilahan, secara terminologi yang disebut dengan kurban, ini pernah dibahas di dalam TJA, yaitu tanya jawab agama yang merupakan fatwa tarjih. Bapak Ibu sekalian bisa cek di TJA jilid 5 halaman 129. Maka di sana dikatakan yang disebut kurban itu menyembelih hewan. Hewannya itu nanti bahimatul an'am. Nanti kita akan coba bahas secara detail. Menyembelih hewan pada hari nahar. Ini pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Karena menyembelih binatang ini bentuk pendekatan diri kita kepada Allah, bukan penyembelihan binatang misalnya untuk foya-foya dimakan atau dijual, tetapi penyembelihan di sini sebagai bentuk yaitu at-taqarrubu ilallah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kurban itu merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat yang banyak kita hafal itu kan inna a'tayna kal kautsar. Al kautsar itu meskipun penafsiran yang populer itu adalah al khaut fil jannah, yaitu telaga yang dimiliki oleh Nabi. Nah, ternyata al kautsar itu secara bahasa dari kata kathir atau kathrah, artinya banyak. Maksudnya Allah mengatakan sesungguhnya ya Muhammad, kami telah memberikan engkau banyak nikmat.
Dan setelah Nabi Muhammad diberikan banyak nikmat, maka di sana dikatakan apa? Fasholli li rabbika. Maka sholatlah kamu, ya, sholatlah kamu karena Allah, wanhar, dan sembelilah korban. Artinya apa? Artinya berbagai macam nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang berupa rezeki yang melimpah ini dalam 1 tahun, artinya kita dianjurkan untuk menyisipkan beberapa bagian dari rezeki kita yang kalau kita hitung itu ya jumlahnya cukup banyak, yaitu supaya kita menyisipkan untuk berkorban dengan membeli kambing atau sapi atau unta sebagai bentuk rasa syukur. Jadi sebenarnya orang yang berkorban itu menyadari bahwasanya nikmat Allah itu begitu banyak. Rezeki Allah yang diberikan kita itu begitu banyak, sehingga kalau kita sisipkan harta kita yang nilainya itu mungkin cuma berapa persen dari sekian rezeki yang kita dapati, itu tidak seimbang, sehingga ini bentuk realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi yang disebut korban itu adalah menyembelih hewan. Hewan di sini hewan, apakah semua hewan atau hewan-hewan tertentu? Maka hewan di sini yang dimaksud adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah binatang ternak. Tapi yang berupa pertama unta, yang kedua sapi atau kerbau, kemudian yang ketiga kambing atau domba. Nah, ini 3 jenis binatang yang bisa kita gunakan untuk korban. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu sekalian korban dengan ayam jantan atau menggunakan unggas? Apakah itu boleh? Memang Ibnu Abbas itu ketika hari raya kurban, ketika tidak bisa membeli binatang ternak, itu suka menyembelih ayam jantan. Tetapi pandangan Ibnu Abbas itu di kalangan para ulama dikatakan sebagai qaulun syadun, yaitu pendapat yang agak aneh, dan secara umum dalam pandangan ulama ya korban itu ya dari 3 tadi. Bahimatul an'am itu unta, kalau kita di Indonesia unta ini jelas nggak ada, ya berarti sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba. Karena jenis kambing itu kan 2 kan, ada kambing biasa, kemudian kambing domba, termasuk gibas dan sebagainya itu. Nah, itu hewan yang dikorbankan. Nah, kemudian hewan yang dikorbankan ini disembelih pada hari apa? Tadi Yauman Nahri. Yang pertama yaitu hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Ayyam Tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu yaitu tanggal 11, kemudian 12 dan 13 gitu. Berarti ada 4 hari kita diperbolehkan untuk menyembelih binatang korban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena penyembelihan korban ini bentuk ibadah, maka tentu harus ada niatnya. Karena ibadah itu tidak mungkin sah kecuali tanpa niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu harus ditentukan niatnya. Sehingga menyembelih binatang sebagai bentuk kurban dan menyembelih binatang untuk dimakan itu tentu beda. Yang membedakan adalah niatnya di situ. Jadi menyembelih Bapak Ibu sekalian, menyembelih misalnya sapi atau menyembelih kambing, yang satu diniatkan untuk kurban, yang satu diniatkan untuk foya-foya atau untuk dijual di pasar. Tentu itu yang membedakan adalah niat. Yaitu definisi kurban yang dijelaskan di dalam fatwa tarjih, di dalam TJA Tanya Jawab Agama jilid 5
halaman 129. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang hukum berkorban. Hukum berkorban itu hukum ingin coba klasifikasikan. Ada dua pandangan di kalangan para ulama. Yang pertama pandangan jumhur al-ulama, yaitu pandangan mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwasanya hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Jadi, dalam pandangan jumhur ulama, korban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi ada ulama, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya hukum korban itu adalah wajib. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, orang yang memiliki kelapangan kemudian tidak berkorban itu apa? Dosa. Ada beberapa argumen atau dalil yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah ketika mengatakan korban itu adalah wajib. Yang pertama tadi, surat Al-Kautsar. Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah wanhar, dan sembelihlah apa? Korban. Maka wanhar ini kan bentuk perintah atau imperatif atau fi'lul amri, maka al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya bentuk perintah itu menunjukkan arti wajib. Nah, sehingga sholat, fasholli li rabbika, sholat karena Rabbmu, itu melaksanakan sholat apa? Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah korban, karena apa? Menyembelih korban ini dihubungkan dengan sholat, sehingga dalam pandangan Abu Hanifah karena ini bentuk perintah, maka dipahami apa? Menyembelih korban ini hukumnya wajib. Nah, tadi dalam pandangan Al-Imam Abu Hanifah dikatakan bahwasanya kewajiban ini dibebankan bagi orang yang mampu atau qadir. Nah, ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapati kelapangan rizki, li ayyudhhiya, untuk apa? Berkorban. Walam yudhi, kemudian ia tidak apa? Berkorban, maka yang dikatakan Rasulullah, fala yaqrabanna, janganlah ia sekali-kali mendekati. Ini kan larangan. Musallana, yaitu tempat sholat kami, maksudnya tempat atau lapangan yang digunakan Rasulullah untuk menjalankan sholat apa? Idul Adha. Maka larangan untuk mendekati tempat musola ini menunjukkan, dalam pandangan Al-Imam Abu Hanifah, menunjukkan arti wajib. Sehingga orang yang memiliki kelapangan dan kemudian tidak berkorban itu dosa di dalam pandangan Al-Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu dua pandangan di kalangan para ulama. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana Majelis Tarjih atau pandangan Majelis Tarjih tentang hukum korban itu. Maka pandangan Majelis Tarjih tentang hukum korban itu sebenarnya sama dengan pandangan jumhur al-ulama, pandangan mayoritas para ulama yang mengatakan bahwasanya hukum berkorban itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sehingga dua dalil yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah tadi tidak dipahami perintah itu sebagai perintah wajib. Karena ada beberapa hadis yang digunakan oleh Majelis Tarjih untuk memalingkan perintah wajib itu menjadi perintah yang sunat, yaitu sunnah apa? Muakkadah. Yang pertama ada hadis dari Ummu Salamah, wa an Ummi Salamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
idza dakhalatil asyru, apabila telah masuk 10 hari dari bulan apa? Dzulhijjah. Apabila telah masuk apa? 10 bulan Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 1 sampai 10. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seseorang di antara kamu ingin berkorban. Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Janganlah ia memotong apa? Rambut dan kukunya. Nah, ini nanti perlu kita kita coba akan bahas bahwasanya ada kesunahan yang perlu kita perhatikan, bahwasanya Bapak Ibu sekalian kalau ingin berkorban ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau disembelih binatang korban itu ada larangan, meskipun para ulama dalam memahami larangan ini kebanyakan tidak sampai memahami pada litahrim, yaitu haram, hanya lil karoha, yaitu supaya kita tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Nah ini meskipun nanti di kalangan Muhammadiyah itu ada perdebatan, tapi nanti insya Allah saya bahas secara khusus itu. Nah ini yang dipotong itu kukunya orang yang berkorban, yang tidak boleh dipotong itu kukunya orang berkorban atau kukunya hewan yang dikorbankan. Tapi secara umum pandangan mayoritas ulama yaitu ini kukunya orang yang berkorban. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis ini, wa arada ahadukum, dan apabila wa arada, dan ingin ahadukum, salah seorang di antara kamu, ayyudhhiya, untuk berkorban, yaitu apabila seseorang di antara kamu atau seseorang di antara kamu ingin. Berarti kalau ingin itu iradah. Ingin itu kan menunjukkan arti yang tidak wajib. Karena kalau sesuatu wajib itu redaksinya tidak mungkin digunakan wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seorang di antara kamu ingin berkorban, berarti menunjukkan bahwasanya korban itu tidak wajib. Karena kalau wajib itu tidak mungkin digunakan bahasa wa arada ahadukum ayyudhhiya. Ini yang digunakan oleh majelis tarjih dan jumhur ulama untuk memalingkan bentuk perintah yang ada di dalam ayat fasholli li rabbika wanhar, dan juga hadis yang digunakan argumen oleh Al-Imam Abu Hanifah tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah kalau kita lihat hadis yang kedua, ini cukup panjang, tapi saya ambil poinnya saja. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah yang mengatakan, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha." Kata Jabir ibn Abdullah, saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Idul Adha. Falamman sorofa, falam itu kibas atau kambing kibas. Fadabahahu, Rasulullah lalu menyembelih. Faqal, ketika menyembelih Rasulullah membaca doa atau mengucapkan ucapannya Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma ya Allah hadza anni. Ini adalah dariku, korban ini adalah dariku. Wa amma lam yudhhi min ummati, dan dari orang yang tidak mampu berkorban dari umatku. Ini artinya apa? Artinya korbannya Rasulullah itu tidak hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua umatnya yang tidak mampu atau yang tidak berkorban. Artinya ini kan berarti korban itu sunnah, karena korbannya Rasulullah itu mencukupi umatnya, sehingga umatnya ini kalau tidak
berkorban ya dapat pahala dari korbannya Rasulullah. Nah, hadis ini digunakan oleh jumhur ulama dan majelis tarjih untuk memalingkan pendapat yang mengatakan bahwasanya perintah itu menunjukkan arti wajib. Ya, sehingga dalam pandangan majelis tarjih hukum korban itu tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kalau kita coba sekarang lihat tadi tentang hukum korban, sekarang kita coba lihat beberapa poin tentang binatang korban. Nah, kalau kita ingin berkorban, itu binatang yang dianjurkan untuk kita jadikan sebagai anak. Ini perlu untuk dilaksanakan ibadah korban di hari raya Idul Adha. Yang pertama tentang macam-macam binatang korban. Sebagaimana yang sudah kita kaji tadi, bahwasanya binatang korban itu harus min bahimatil an'am, yaitu binatang ternak unta. Yang kedua sapi atau kerbau, karena sapi atau kerbau ini kan satu jenis. Yang kedua kambing, bisa kambing Jawa. Yang kedua domba, ya misalnya kibas atau biri-biri dan sebagainya. Ini yang disebut bahimatul an'am. Nah, dalilnya apa? Dalilnya kalau kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Di sana Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum, supaya kamu sekalian menyaksikan manfaat-manfaat itu, supaya mereka menyaksikan manfaat itu bagi mereka. Nah, ini liyashhadu. Nah, nanti kita coba lihat kalau kita berkorban itu apakah wajib menyaksikan penyembelihan hewan yang dikorbankan itu. Nanti kita akan coba bahas. Kan sebagian ulama memahami liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Berarti seolah-olah binatang yang dikorbankan itu seharusnya disaksikan atau dilihat ketika penyembelihan. Kalau tidak bisa menyembelih, menyaksikan penyembelihannya. Hanya saja nanti apakah hukumnya ini wajib atau sekedar sunnah. Nah, ini nanti kita bisa coba diskusikan. Kemudian wayadkuru smallah, dan supaya mereka mengingat nama Allah fi ayyamin maklumat, di dalam hari-hari yang tertentu. Coba ini fi ayyam, ayam itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari kata yaum, maklumat yang tertentu. Ya, sehingga waktu korban itu tidak satu hari, tidak hanya 10 Dzul Hijjah. Kalau 10 Dzul Hijjah berarti fi yaumin maklum, tapi Al-Quran menggunakan ayam. Ayam itu kan artinya hari-hari. Jadi jumlah harinya itu tidak satu hari, tetapi banyak, sehingga waktu berkorban itu 10 Dzul Hijjah, kemudian hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13. Jadi ada 4 hari. Makanya redaksi Al-Quran menggunakan fi ayyam maklumat, hari-hari tertentu. Alama rozaqahum, atas apa yang Allah memberi rezeki mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Yang mana bahimatul an'am tadi kriterianya harus unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Sehingga Bapak Ibu sekalian berkorban dengan misalnya ayam ataupun dengan telur, itu tidak disebut korban, karena dalam bahasa Arab tidak disebut bahimatul an'am. Ya, gitu. Itu tentang kriteria hewan korban. Nah, kemudian di dalam tuntunan korban dalam majelis tarjih itu dikatakan tidak ada nas atau teks yang menjelaskan mana yang lebih utama dari binatang-binatang tersebut. Ya, misalnya unta itu lebih baik dari
sapi, atau sapi itu lebih baik daripada domba atau daripada kambing. Sebenarnya tidak ada teks secara khusus. Dan bagaimana misalnya kita ini secara umum suka korban dengan sapi, meskipun musyarakah atau rombongan 7 orang. Nah, dengan pertimbangan apa? Dengan pertimbangan dalil dagingnya lebih banyak. Nah, apakah itu boleh? Itu boleh-boleh, itu boleh-boleh saja. Dalam perspektif bahwasanya kalau korban sapi itu dagingnya lebih banyak sehingga manfaatnya itu lebih besar untuk orang miskin, tinjauannya semacam itu. Tapi pandangan ini bisa juga dibantah. Inti korban itu apa? Yaitu kita bersyukur dengan menyembelih binatang di hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Sehingga kalau sapi 1 dengan kambing 7 misalnya, ini lebih banyak mana dalam menumpahkan darah atau dalam penyembelian di hari raya Idul Adha dan kurban. Tentu banyak yang menyembelih domba atau kambing. Nah, dari perspektif ini, siapa yang lebih banyak menumpahkan darah, maka 7 kambing itu lebih baik daripada 1 sapi. Nah, sehingga perspektif ini ya jangan sampai misalnya jenengan semangat korban sapi, jangan sampai darah, maka 7 kambing itu secara umum lebih banyak daripada 1 sapi. Ya, itu beberapa pandangan. Nah, sehingga dalam pandangan Majelis Syar'i tidak ada nas atau teks yang menjelaskan mana yang lebih utama dari binatang-binatang tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat tentang sifat-sifat binatang korban yang sebaiknya kita pertimbangkan sebelum kita membeli binatang tersebut untuk kita jadikan hewan korban. Yang pertama yaitu sehat. Karena jangan sampai jangan sampai hewan yang kita ingin gunakan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah ternyata hewan tersebut tidak sehat. Nah, karena ini bentuk ibadah, maka semaksimal mungkin kita memilih hewan yang paling baik. Maka di antara sifat hewan yang paling baik itu ya harus sehat. Ini harus terpenuhi. Kalau nggak sehat ya tidak terpenuhi dan tidak bisa dianggap hewan yang baik. Kemudian enak dipandang mata. Nah, ini misalnya dari bulunya, kemudian dari yang lainnya itu bisa dipertimbangkan juga. Kemudian mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Ya, misalnya jangan sampai misalnya kakinya terpotong. Nah, itu jangan sampai semacam itu. Atau misalnya kupingnya itu hilang kan gitu. Nah, itu kan berarti tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap.
Kemudian tidak ada cacat. Ya, di antara cacat nanti kita akan coba lihat di beberapa hadis, misalnya buta, kemudian rusak kulitnya, pincang dan sebagainya. Ini beberapa sifat binatang yang perlu kita pertimbangkan untuk kita jadikan binatang korban. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau memiliki niat untuk berkorban, ini perlu untuk diperhatikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, kalau kita lihat tentang hadis yang menjelaskan hewan korbannya Rasulullah itu bagaimana? Di dalam hadis Anas itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu pernah berkorban bikabsyaini amlahaini akronain, dengan dua ekor kambing gibas. Amlahain itu yang rupanya atau bulunya itu bagus. Akronain keduanya itu bertanduk, karena secara umum kalau kambing, maka di sana di antara keputusan Garut 1976 itu dikatakan wa idza kana yaumal adha, dan apabila hari adha wa anta azimun ala tadhiyah, sedang kamu berniat untuk berkorban, fatanhar, maka sembelihlah, wa antakuna udhiyatuka hayawanan saliman sahihan, hendaklah hewan yang kamu jadikan korban itu hewan yang saliman sahihan, hewan yang tidak sakit, hewan yang yang sehat gitu. Wala awarabih, tidak bahasa Jawanya PC atau tidak picek lah. Wala aroja, dan tidak pincang. Wala ajfa, tidak kurus atau sakit-sakitan. Wala a'dhabal qarni wal udun, tidak patah tanduknya atau cacat telinganya. Ini beberapa kriteria hewan yang disebutkan menurut keputusan Garut 1976, bahwasanya hewan tadi harus tidak cacat, sehat, tidak PC, tidak pincang, tidak kurus atau sakit-sakitan, tidak patah tanduknya atau cacat telinganya. Ini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian yang ingin membeli hewan korban. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam keterangan hadis Al-Bara' bin Azib, beliau mengatakan tentang hewan-hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkorban. Qama fina Rasulullah faqal, kata Bara' ibn Azib bahwasanya Rasulullah itu berada di sisi kita dan mengatakan arba'un la tajuzu fil adhahi, ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban. Al-awra bayyinun awaruha, yaitu yang yang binatang tadi yang buta, yang jelas butanya. Meskipun butanya itu matanya masih, ya. Meskipun matanya itu masih, kalau dia buta ya tidak boleh. Wal maridatu bayyinun maraduha, dan yang binatang tersebut sakit dan nyata sakitnya. Nah, kalau sakitnya biasa, tapi ini mungkin lebih baik konsultasi pada dokter hewan gitu kalau bisa. Karena yang dijelaskan dalam hadis itu yang nyata sakitnya, yang menurut kita atau sebatas kemampuan kita, ya memang sakitnya itu bisa kita identifikasi, ya, kecuali kalau sakitnya itu tidak bisa kita identifikasi, itu kan persoalan lain. Tapi redaksi hadis tadi sehingga menggunakan kata bayyinun. Bayyinun itu nyata. Wal arja bayyinun dul'uha, dan juga binatang yang pincang yang jelas pincangnya. Karena secara umum binatang yang pincang itu mengurangi kualitas fisiknya, dan juga secara umum bisa jadi kurus. Ini menurut pertimbangan secara umum, karena binatang dulu, apalagi kalau kambing itu kan digembalakan, sehingga kalau pincang itu otomatis jalannya itu terlambat, sehingga kambing yang sehat itu lebih mendahului daripada kambing yang pincang itu, dan makan rumput yang baik-baik itu lebih duluan gitu. Wal kasiru alladzi la tungki, demikian juga binatang yang kurus kering
dan tidak bersih ini juga tidak bisa dijadikan hewan untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian juga ada dalil yang digunakan oleh Majelis Tarjih di keputusan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang ayyudhhiya bi atba'il udhuni wal qarni. Rasulullah itu melarang berkorban dengan binatang yang cacat telinganya dan patah tanduknya. Ini juga tidak boleh digunakan. Ya, meskipun dalam mazhab Syafi'i ini diperdebatkan tentang yang patah tanduknya, karena tanduk itu secara umum tidak dimakan. Beda dengan misalnya kuping ini kan dimakan, tapi kalau tanduk ini tidak dimakan gitu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i dilihat dulu tanduknya ini mempengaruhi kualitas kegemukan binatang tersebut atau tidak gitu. Kalau mempengaruhi nggak boleh, tapi kalau tidak boleh karena secara umum tidak dimakan. Tapi kalau kita melihat pandangan tarjih tadi, seolah-olah memberikan pandangan secara umum bahwasanya patah tanduk ini juga menjadi aib atau celah bagi binatang yang hendak dikorbankan. Itu beberapa kriteria binatang yang perlu kita perhatikan sebelum kita jadikan sebagai binatang korban. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentang usia atau umur binatang korban tersebut. Secara umum binatang yang boleh dikorbankan itu yang memenuhi kriteria yang disebut dengan musinnah. Musinnah itu binatang yang sudah layak secara umur untuk disembelih. Kalau kita lihat unta itu masuk usia 5 tahun atau lebih. Berarti kalau 5 tahun ini harus genap ngitungnya. Berarti usia 5 tahun genap masuk usia 6 tahun. Kalau sapi 2 tahun atau lebih, jadi 2 tahun genap masuk usia yang ketiga. Kemudian kambing atau domba ini 1 tahun atau lebih. Dalam pandangan Tarjih Muhammadiyah itu tidak dibedakan antara kambing dan atau domba. Ini sebagaimana mazhab Ahmad ibn Hanbal. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan. Kalau jenisnya itu dha'nun atau domba itu boleh 1 tahun. Tapi kalau ma'azun atau ma'is itu kambing biasa, itu kambing Jawa itu harus memenuhi 2 tahun gitu. Nah, tapi kalau dalam pandangan Majelis Tarjih antara kambing dan domba itu kalau usia 1 tahun dianggap layak untuk untuk dikorbankan, itu sudah boleh. Tapi secara umum di tempat kita itu secara umum sekarang itu yang digunakan adalah kambing gibas. Gibas itu kan masuk domba, sehingga 1 tahun itu sudah boleh. Nah, selama kriteria usia tadi ditemukan, maka tidak boleh berkorban dengan jada'ah minal dha'n atau anak kambing domba. Jada'ah minal dha'n ini diantara para ulama mengatakan ya itu sudah kira-kira sudah genap usia 6 bulan gitu. Kalau bisa menemukan kriteria yang musinnah tadi, misalnya kambing itu 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, itu jangan sampai berkorban dengan binatang yang usianya itu di bawahnya. Itu. Kecuali kalau memang tidak ditemukan usia yang sebagaimana yang dijelaskan di atas itu. Itu tentang usia usia binatang korban. Nah, ini kalau kita lihat di dalam keputusan Muktamar ke-20 di Garut 1976 itu redaksi keputusannya itu summa in kana ma'azan aw dha'nan taharaita minhu ma jawaza as-sanah. Kemudian kalau engkau itu ingin berkorban, korbannya itu kambing biasa atau dha'nan atau kambing biri-biri atau domba, taharaita, engkau memilih ma jawaza as-sanah yang sudah lebih 1 tahun, maksudnya 1 tahun genap masuk usia 2 tahun. Wa in kana baqaratan taharaita minha ma dakhalat fi thalithah. Kalau yang
mau dikorbankan itu adalah sapi, engkau memilih yang sudah masuk tahun yang ketiga, berarti 2 tahun 2 tahun lengkap atau penuh masuk tahun yang ketiga. Dan menariknya Bapak Ibu sekalian, di keputusan Muktamar ke-20 Garut 1976 ini tidak dibicarakan tentang usia usia, yaitu usia unta yang 5 tahun tadi. Kenapa? Ya karena fikih yang kita kembangkan itu sesuai konteks Indonesia. Di Indonesia ini kita tidak memiliki unta, maka Majelis Tarjih ketika itu tidak berkepentingan untuk membicarakan tentang usia unta yang boleh dikorbankan gitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya tadi kenapa kok diprioritaskan hewan itu yang musinah tadi? Karena ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinna illa ayyasura alaikum fadadbahu jada'atan minadh-dha'n. Janganlah kamu menyembelih kecuali musinah, kecuali susah bagimu untuk mendapatkan. Ketika itu boleh menyembelih jada'atan minadh-dha'n, yaitu anak kambing domba. Ketika itu baru boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang poin yang keempat yang perlu kita perhatikan tentang binatang korban, yaitu tentang jumlah binatang korban itu. Ya, pada umumnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, 1 ekor kambing atau domba itu untuk satu orang. 1 ekor unta atau sapi itu boleh, bahasanya boleh untuk 7 orang. Ini ketentuan secara umum. Tetapi diperbolehkan kita berkorban atas nama 1 orang atau keluarganya. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya berkorban dengan 1 kambing atau 1 sapi, namanya untuk saya dan keluarga saya, itu diperbolehkan. Nah, sehingga misalnya di masjid-masjid itu ada pengumuman korban ini untuk dari keluarga ini. Ini sebenarnya itu tidak apa-apa kan. Nanti kita coba lihat dalilnya. Kenapa kok boleh orang itu berkorban untuk dirinya dan keluarganya? Karena secara umum ini adalah sunnah kifayah, yaitu ibadah sunnah tapi kifayah, kolektif. Kolektif itu maksudnya ketika sudah ada 1 di dalam anggota keluarga itu orang yang berkorban, berarti mencukupi sebagian yang lain. Tapi kalau misalnya 1 keluarga, bapaknya ingin korban, ibunya ingin korban, apakah boleh? Ya boleh gitu. Anaknya juga mau ikut korban, meskipun 1 keluarga, itu juga boleh. Tidak diperbolehkan bagi keluarga berkorban dengan 2 kambing dan seterusnya. Ini boleh juga. Sekeluarga berkorban dengan 2 kambing, atau 1 orang berkorban dengan 2 kambing, itu juga boleh. Contohnya yang dipraktikkan oleh Rasulullah tadi. Rasulullah berkorban dengan 2 kambing kibas yang keduanya bertanduk dan warnanya itu sangat menarik tadi, dan disembelih oleh Rasulullah sendiri. Nah, kalau kita perhatikan ini dalilnya tentang tadi, kalau sapi atau unta itu boleh untuk 7 orang. Ini berdasarkan hadis Jabir ibn Abdullah, bahwasanya Jabir ibn Abdullah berkata, naharna ma'a Rasulillah, kami menyembelih hewan korban bersama Rasulullah bil Hudaybah, yaitu di Hudaybiyah maksudnya. Al-badanata an sab'atin wal baqara an sab'atin, yaitu seekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Berarti boleh tadi, yaitu korban secara musyarakah atau secara syirkah, yaitu kita korban secara kolektif, kita beli sapi, 1 sapi untuk 7 orang. Nah, bagaimana kalau misalnya 1 sapi untuk 8 orang? Nah, itu tidak ditemukan hadisnya. Nah, bagaimana kalau misalnya korban itu urunan? Sebenarnya nanti kita akan bahas tuh. Urunan itu maksudnya setiap kita
mengeluarkan uang semampu kita, kemudian kita kumpulkan secara kolektif, kemudian kita belikan. Nah, semacam itu sebenarnya tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Tapi kalau untuk sekedar latihan berkorban itu tidak apa-apa. Apakah tidak mendapatkan pahala? Ya, insya Allah mendapatkan, tapi pahala bersedekah itu sudah ada fatwa tarjihnya, yaitu dianggap sebagai latihan berkorban gitu. Nah, kemudian ini juga bahwasanya unta itu boleh untuk 10 juga kan? Tapi itu. Kemudian yang kita bahas tadi bahwasanya berkorban itu boleh untuk untuk keluarga. Itu ada dalilnya atau tidak? Misalnya kita berkorban untuk saya dan keluarga saya, apakah boleh atau tidak? Nah, ini kita bisa lihat misalnya dari keterangan hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan kana rajulu fi ahdi Nabi. Kana adalah arajulu, seseorang fi ahdi Nabi. Ini berarti ada hadis mauquf tapi fi hukmil marfu. Ini sudah pernah kita bahas, meskipun dia berbicara tentang seseorang di masa Nabi, karena disandarkan fi ahdi Nabi. Ini disandarkan pada masa Nabi, sehingga hadis mauquf ini fi hukmil marfu. Yudahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, seseorang di masa Nabi itu berkorban dengan satu kambing untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya. Artinya boleh bahwasanya kita berkorban, kita niatkan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita, itu boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentang penyembelihan binatang kurban. Yang pertama yaitu persiapan bagi orang yang akan berkorban. Ya, kalau kita lihat dalam keputusan Garut 1976, di sana dikatakan wa amsik an sya'rika wa adfarika. Wa amsik, janganlah engkau sentuh an sya'rika wa adfarika. Maksudnya jangan dipotong rambut dan kuku min awalis syahri hatta awal syahr, yaitu bulan 1 Dzul Hijjah hatta tudhiyah, sampai engkau korban. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, kalau misalnya hari untuk berkorban itu kan 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 kan. Nah, kalau kita korbannya itu pada akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13, berarti kita tidak boleh memotong kuku kemudian rambut sampai kita berkorban, meskipun di akhir hari tasyrik gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan gitu. Ya, itu para ulama membahas di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya itu ada yang mengatakan bahwasanya supaya seluruh anggota tubuh kita itu bersih dan mendapatkan ampunan. Itu meskipun itu tidak ada hadisnya, tapi dari ini kan ini bentuk ta'abudi, dan ta'abudi itu bisa kita coba gali ilahnya dan bisa juga tidak. Meskipun tadi ada pandangan yang mengatakan bahwasanya yang tidak boleh dipotong itu adalah rambut hewan korban dan juga kuku hewan korban. Tapi ternyata hadis ini sudah saya cek misalnya di Irwaul Ghalil yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Albani, ternyata beberapa redaksi itu memang domirnya itu ya kembali pada hewan. Nanti bisa dicek, karena itu banyak itu beberapa redaksi yang dikemukakan oleh Imam Syekh Nasiruddin Albani, dan tidak ada satupun yang memahami di kalangan ulama itu bahwasanya domir atau kata gantinya itu kembali pada hewan. Semuanya kembali pada orang yang berkorban. Itu bisa dicek di Irwa Al-Ghalil. Nah, kemudian bulu, kalau domba itu ada bulunya, itu kan kalau di negeri Arab itu boleh diambil, maksudnya bulunya itu diambil meskipun binatang tadi mau dikorbankan. Kalau larangan ini kembali pada hewan yang dikorbankan,
Berarti ini kan berarti tidak boleh mengambil apa? Mengambil bulunya. Padahal secara umum di sana apa? Bulu hewan kurban itu sebelum hari dikorbankan itu terkadang apa juga diambil apa? Bulunya atau kanwolnya itu kan. Itu apa sering muncul, tapi kalau kita ya, saya tahu suatu saat nanti kita akan bahas secara khusus atau nanti bisa didiskusikan di tanya jawab. Tapi secara khusus keputusan Muktamar Garut tentang larangan mengambil rambut atau kuku itu ditujukan pada al-mudhahi, orang yang apa? Berkorban, bukan untuk hewan yang dikorbankan. Dan pendapat ini jumhur ulama. Kemudian waktu penyembelihan sebagaimana yang sudah kita bahas Bapak Ibu sekalian, yaitu pada hari nahar dan hari-hari tasyrik atau ayyam maklumat tadi, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian dimulai setelah khutbah sholat Idul Adha sampai berakhirnya hari tasyrik. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ketika apa? Ketika matahari sudah terbit itu boleh, tetapi disunahkan apa? Berlangsungnya waktu sekiranya ada sholat 2 rakaat dan 2 khutbah secara ringan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam tarjih kita simpel, yaitu dimulai setelah khutbah sholat Idul Adha sampai berakhirnya hari tasyrik, yaitu terbenamnya matahari tanggal 13 apa? Dzulhijjah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dalam keputusan Garut 1976 itu di sana dikatakan wadat bahu ba'da sholat, dan engkau menyembelih itu setelah apa? Sholat. Maksud sholat di sini adalah sholat Idul Adha. La qablaha. Tidak boleh sebelum sholat gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya yang korban itu wanita, kemudian apa? Beliaunya apa? Lagi haid, kan otomatis tidak sholat Idul Adha. Bagaimana menyembelihnya? Ini maksudnya ini apa secara umum waktunya itu ya kira-kira apa selesainya orang melaksanakan sholat. Nah kalau wanita haid tadi meskipun nggak sholat ya tetap boleh, tapi menunggu selesainya apa sholat hatta akhiri ayyami tasyrik, sampai akhir hari-hari tasyrik. Ini di keputusan Garut 1976. Kemudian tadi juga ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu di sana dikatakan ayyam maklumat. Ayyam maklumat itu kan bentuknya plural, sehingga pelaksanaan korban itu tidak hanya 1 hari, tapi ayyam, yaitu bentuk jamak dari kata yom, yaitu hari raya apa Idul Adha dan juga hari raya tasyrik yang 3 itu. Dan juga hadis Jubair ibn Mat'am bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kullu ayyami tasyrik dzabhun. Setiap hari-hari tasyrik itu dzabhun. Nah, sehingga hari tasyrik ini yang populer di kalangan para ulama itu 3 hari setelah Idul Adha. Meskipun misalnya pandangan Imam Ahmad dan juga Imam Syaukani itu hanya 2. Berarti hari tanggal 10 dan hari tasyrik itu hanya 2, berarti 11 dan 12. Tapi secara umum jumhur ulama mengatakan kullu ayyami tasyrik dzabhun itu yaitu 3 hari. Berarti totalnya 4 hari itu. Nah, kemudian apa? Kenapa kok korban itu harus disembelih apa? Setelah sholat? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat orang yang menyembelih kambing sebelum melaksanakan sholat, maka Rasulullah mengatakan mandabaha qabla sholat, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat falyadbah syatan makanahu, hendaklah ia menyembelih lagi, yaitu kambing sebagai gantinya. Wa ma lam yakum dabah falyadbah ala ismillah, dan yang belum menyembelih hendaklah dia menyembelih atas nama Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya hewan yang hendak kita korbankan itu harus disembelih setelah apa? Sholat, tidak sebelum apa? Sholat gitu. Nah, kemudian
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya disunahkan atau diutamakan yang menyembelih itu sahibul kurban atau pemilik hewan korban itu sendiri. Nah, bagaimana kalau tidak memiliki kemampuan? Kalau tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih, itu boleh diwakilkan, misalnya kepada jagal atau sebagainya. Itu boleh apa? Boleh untuk diwakilkan. Nah, kalau mewakilkan, ada ulama karena tadi ayatnya liyasyhadu, ya kita dianjurkan untuk menyaksikan hewan yang dikorban itu, meskipun kita tidak yang menyembelih. Kenapa kok sebaiknya orang yang berkorban itu yang menyembelih? Secara umum kalau orang yang berkorban itu yang menyembelih, nilai ikhlasnya itu tentu lebih ikhlas gitu. Kalau berbeda dengan yang menyembelih itu misalnya jagal ataupun tukang tukang penyembelih, biasanya kan nilai kekhusyukannya itu tentu berbeda. Tetapi kalau kita tidak memiliki skill, insya Allah juga tidak mempengaruhi kualitas dari ibadah kurban kita. Nah, kemudian secara umum Rasulullah itu ketika menyembelih binatang kurban itu di siang hari, yaitu di pagi hari. Namun bagaimana kalau misalnya kita menyembelih binatang kurban itu di malam hari atau di sore hari? Ya memang di kalangan ulama, misalnya dalam mazhab Syafi'i, ketika kita menyembelih hewan kurban di malam hari itu dimakruhkan. Nah, alasannya apa? Yang pertama, menyembelih binatang di malam hari itu bisa penyembelihannya itu kurang maksimal, kan itu. Bisa misalnya mengalami kegagalan di dalam penyembelihan gitu. Karena memang melihat dulu mungkin secara teknologi mungkin listrik saja belum ada. Itu diantara alasannya kenapa dimakruhkan menyembelih di malam hari. Kemudian yang kedua, dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang kedua, kalau malam hari orang yang meminta, yang mendatangi itu pasti tidak semua orang tahu. Apalagi kalau menyembelihnya misalnya pukul 12 atau jam 1. Padahal binatang kurban itu kan seharusnya orang yang meminta itu kan juga dikasih. Dan dalam Al-Quran ada al-qani' wal mu'tar. Al-mu'tar itu yang minta gitu. Kalau malam hari tentu tidak diketahui oleh fakir miskin, seolah-olah menghalangi fakir miskin untuk untuk meminta, sehingga dimakruhkan. Tetapi dalam pandangan tarjih, ya secara umum tidak dimakruhkan, boleh saja kita menyembelih baik di siang atau di malam. Ya terutama karena kita sekarang malam hari sudah ada listrik, ataupun tetapi harus kita sadari jangan sampai menyembelih malam itu sebagai pelarian, supaya tidak ada orang yang tahu, akhirnya binatang kurban itu kita makan sendiri kan. Sehingga esensi dari kurban itu nanti tidak berdampak pada fakir dan miskin gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya mungkin sampai sini, dan kita coba karena waktunya sudah jam 9 ya, kita akan coba lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, dan insya Allah kita belum di pertemuan berikutnya 2 Idul Adha, sehingga masih ada waktu untuk mencoba mendalami dan menggali beberapa hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah kurban ini. Dan saya cukupkan sekian, dan saya buka bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan atau menyampaikan pertanyaan di dalam kajian kita ini. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian.